saran aku sih memaafkan ya. Karena memaafkan itu healing untuk diri sendiri juga sih sebenarnya. Karena kalau kita dendam terus yang capek yang sakit hati kita tuh capek gitu. Betul. Karena aku juga pernah ada sakit hati sama seseorang gitu. Kok pas aku memaafkan, kok enak banget ya hatinya gitu. Kenapa nggak dari kemarin nih? Akhirnya capek dengan benci itu sendiri gitu. Termasuk sama orang tua. Jadi pastilah orang tua pasti ada baiknya kan. Banyak baiknya dibanding kesalahannya. Ya udah ingat aja yang baik-baiknya. Dan ketika nikah jangan sampai itu terulang ke anak. Ajak ngobrol. Kadang-kadang pasti keluar ya. Aduh, kita tak sempurna ini ya. Namanya ibu-ibu. Pasti ada. Nurut sama mami pasti ada kata-kata itu. Tapi banyaknya kamu ajak anak itu ngobrol kan? Ajak anak ngobrol. Itu lebih sering terjadi dibanding kalau aku kayak nurut. Itu biasanya kalau aku ngomong nurut, itu diajak ngobrol pun dia nggak mau. Lagi nggak mau pasti ada lah momen-momen kayak gitu. Namanya gini. Tapi di kepala aku kalau aku lagi pusing banget, ini anak nggak mau, disuruh nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, udah diperintah nggak mau juga gitu. Aku ya kadang-kadang kan itu tuh yang bikin ibu-ibu tuh stres, ini maunya apa gitu. Sedangkan kita marah banget gak boleh juga gitu kan. Jadi balik lagi ke yang waktu itu salah satu guru kita pernah nyampein, selalu ingat yang kita ajak ngobrol tuh anak kecil. Bukan orang dewasa yang sekali diatur oke, gitu. Anak kecil kan pasti ada gak maunya, diulang-ulang lagi. Nah itu memang ya udah sama anak kecil. Jadi kayak pada saat itu akhirnya aku bilang, ya udah deh tenangin diri gue dulu dibanding aku harus ngamuk gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya kadang-kadang yang nguatin, ya udah namanya anak kecil mau gimana gitu kan. Karena memang lawan bicara kita pada saat ini adalah anak kecil yang kadang-kadang dia nggak, bukan kadang-kadang ya, sering mereka tuh nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Kayak contohnya nggak dibeliin mainan bilang maminya jahat, ya kan? Padahal kayak kita kesel, gak dibeliin mainan doang bilang maminya jahat ya. Tapi namanya anak kecil gitu kan. Namanya anak kecil, maksudnya kayak ya udah ngomong mami jahat aja buat puasin hati ya. Padahal dia juga nggak tahu maksudnya jahat itu jahat yang seperti apa gitu kan. Apakah jahat banget atau namanya anak kecil lah gitu. Jadi kadang-kadang aku suka nyesel kalau aku sakit hati dengan ucapan-ucapan anak. Kayak kok jadi gue anak kecil gitu. Itu salah banget. Jadi kayak aku pernah tuh posisi seperti itu, kayak Adam lagi demen banget ngomong kayak jahat nggak mau dibeliin mainan gitu. Lagi fasenya. Itu kan kadang-kadang kayak sedih gitu ya. Ya Allah cuman gara-gara nggak dikasih es krim bilang gue jahat gitu kan. Kayak sedih banget. Akhirnya aku pernah ngomong ketinggian gitu kayak aku tuh hamil gitu ya. Wah itu salah banget. Kepada anak yang masih usia 6 tahun pada saat itu. Kayak kenapa sih harus ngomong kayak gitu gitu. Kayak aku tetap melewati itu ya. Dan itu salah banget, pas banget. Besokannya kajian, lagi ngebahas itu lagi. Jadi kayak salah satu guru yang nyampein, kita itu kalau lagi diuji sama Allah, ya kita ini kan dewasa nih gitu. Bukan berarti Allah nggak sayang dong sama kita gitu kan. Itu kan tanda Allah tuh sayang. Tapi gimana sedewasanya kita menghadapi cobaan dari Allah itu. Dalam tanda kutip Allah kan sayang gitu. Bukan kayak anak kecil yang kalau lagi gak dibeliin mainan, gak dibeli es krim langsung pukul rata, mama jahat, gak sayang sama aku. Gue langsung mikir, kok gue jadi kayak anak kecil gitu kan. Jadi kayak bisa jadi tuh bentuk sayangnya mereka, tapi mereka belum ngerti kan cara ngomongnya kayak gimana. Betul. Ini balik lagi ke masalah komunikasi ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pola komunikasi yang tadi demokratis dan komunikatif. Gimana pendapatmu nak? Menurutmu gimana nak? Suka atau enggak nak? Seperti ketika Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih, itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi dan tanya kepada Nabi Ismail, menurutmu gimana nak? Jadi kita bisa menerapkan itu tuh untuk senantiasa diajak ngobrol anaknya supaya kita ngerti perasaan dia apa, dia ngerti perasaan kita apa. Sering juga sering bilang, oh mami marah nih, mami lagi marah nih, mami lagi kesel nih. Dan kemudian kita juga kasih kesempatan dia untuk bicara. Terus sebenarnya pola komunikasi yang seperti itu yang sebenarnya bagus kita terapkan. Tapi Shiren, aku mau tanya lagi nih, menurut kamu ketika ada orang tua yang tidak adil terhadap anaknya, apakah berdampak pada sesuatu yang berbahayakah menurut kamu? Atau mungkin kamu punya teman-teman yang orang tuanya pilih kasih kah? Atau orang tuanya tidak adil kah? Menurut kamu tuh dampaknya tuh kemana tuh? Aku pasti punya pengalaman, bukan di aku, di teman aku yang ya menurut aku sih itu nggak adil karena mungkin kakaknya dia sangatlah menjadi star di keluarganya karena terlalu pintar,
karena terlalu, maksudnya ya bagus lah gitu. Sedangkan adiknya berbeda sama dia passionnya. Kan kita nggak bisa pukul rata ya. Betul. Semua anak. Akhirnya itu berdampak banget tuh. Sampai gede pun dia nggak deket sama kakaknya. Akhirnya dia bisa jadi dia kayak lebih kayak komunikasinya nggak bagus sama orang tuanya. Dan dia jadi anak yang ini karena terlalu sering dibandingkan dan nggak digali passionnya. Akhirnya jadi anak yang sangat introvert. Dia nggak tahu arahnya mau kemana, takut ngomong. Itu kan berdampak banget sih kalau menurut aku gitu. Jadi kayak kenapa aku berjuang banget walaupun aku masih banyak banget salahnya, berjuang banget tadi yang Oki bilang kayak berdiskusi sama anak supaya anak itu tahu kenapa tidak boleh. Bukan tidak boleh karena mami gitu. Itu alasannya. Itu alasannya. Itu yang aku juga baru tahu pas ikutan parenting kan. Oh iya ya. Kenapa dulu gue sholat? Karena takut orang tua. Gitu kan, gitu. Tapi mungkin pada saat itu, dan gini aku senangnya tuh mama aku tuh fair banget. Pas ikutan kajian parenting bareng-bareng, sama-sama minta maaf kok. Aku minta maaf, mama minta maaf kayak, pasti mama banyak salahnya dulu ya nggak apa-apa kan dulu nggak ada kajian parenting. Jadi kayak kita harus memahami dong. Kalau dulu kan ya nggak banyak, website nggak ada, kan nggak tahu cari tahunya. Mereka hanya menerapkan apa yang orang tua mereka terapkan, gitu kan. Jadi maksudnya dari sedikit kesalahan orang tua aku lebih banyak baiknya lah. Masya Allah banget didikannya gitu. Tapi ya itu, kayak aku tuh mencoba untuk kayak contoh sholat. Aku nggak pernah maksa anak untuk sholat. Tapi ngeliat umurnya kan kita diajarin kayak gitu ya, Ki. Umurnya berapa untuk wajib sholat. 7 tahun itu sudah harus memulai untuk sholat. Alhamdulillah memang Adam sebelum 7 tahun dia udah ada keinginan untuk sholat karena memang ngelihat orang tuanya contohnya gitu. Tapi ketika dia nggak sholat aku bilang, ya udah kalau emang nggak mau sholat nggak apa-apa. Malah dia bisa nangis gitu kan, malah dia kayak aku lihat videonya gitu. Nah gitu sih. Jadi kayak diskusi itu karena itu supaya kita nggak patah, Ki. Tidak boleh titik. Kenapa dia nggak tahu alasannya? Iya, sholat titik. Kenapa kita harus sholat? Jadi kayak ya diajak ngobrol gitu loh, diajak ngobrol. Jadi kayak tahu nggak sholat itu gini. Aku tahu kapasitas ilmu aku terbatas, jadi aku senang puterin video. Nah, jadi kayak kamu lihat deh, sholat tuh gini-gini nih, puasa tuh gini-gini gitu. Kan sekarang udah banyak fasilitas. Ini aku mau cerita sedikit nih, aku nggak kebayang kalau kan banyak orang berkata begini, Oki gimana sih caranya supaya adik-adik tuh rukun? Itu sebenarnya dari kecil itu karena orang tua itu kita ngerasanya nggak pilih kasih. Jadi Shiren bayangin aku sama adikku nomor 2, kita tuh sekolahnya selalu bagus bangetnya paling atas. Emang anak akademis lah gitu kan. Ria Ricis kan paling bawah kan. Dia kan kalau orang tua kita bagi rapat selalu, Bu anak saya naik kelas atau enggak. Udah nggak nanya ranking lagi, udah anak saya naik kelas atau enggak. Beda. Iya, tapi aku nggak kebayang kalau seandainya orang tuaku membanding-bandingkan potensinya Ricis dalam dunia kreativitas mungkin nggak akan berkembang sampai hari ini gitu. Jadi kalau misalnya orang tanya, Ki gimana sih caranya supaya rukun sama adik-adik? Memang salah satu poin pentingnya adalah itu, bahwa orang tua nggak pilih kasih, bersikap adil dan mengembangkan setiap potensi anak. Betul. Gitu. Aku nggak kebayang kalau seandainya dulu orang tua ngebanding-bandingin banget, dianggap akademis itu segala-galanya. Mungkin Ria Ricis nggak seperti sekarang yang sangat kreatif seperti itu. Betul, setuju. Nah ini mengenai masalah adil lagi, balik kepada judul kita ya, antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Tadi Sharon mengatakan ada bedanya. Sebenarnya kalau kita lihat juga teman-teman sekalian, ada hikmah juga sih. Kalau kita misalnya lihat harta waris ya, harta waris itu kan laki-laki dapat 2 kali lipat dibanding dengan perempuan. Apakah itu adil? Pertanyaan orang-orang. Adil loh teman-teman sekalian. Adil lagi-lagi tidak sama rata, tapi proporsional sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Kalau kita ambil hikmahnya, laki-laki itu dia menafkahi, menghidupi banyak. Kalau perempuan ketika dia belum menikah, dia dihidupi oleh ayahnya. Ketika dia sudah menikah, dia dihidupi oleh suaminya dalam melengkapi nafkahnya, memberikan nafkahnya. Jadi sebenarnya dalam ajaran agama ini kita harus paham bahwa adil bukan sama rata, tapi adil sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Terus mengenai adil lagi nih, ini mau flashback. Ini kita alur maju mundur karena penasaran juga sama Shiren dan Kia. Ya, Zaskia Sungkar dan ada Yusuf. 3 kakak beradik ini. Siapa yang paling disayang sama mama dan papa? Tiga-tiganya. Merasanya seperti itu? Iya, harus. Karena gini, kata aku bilang, pasti waktu kecil adalah ngerasain ini.
Tapi itu kan aku pas jadi orang tua ya tadi aku bilang sih, aku yakin mereka tuh tidak bermaksud gitu. Tapi aku ngerasa tiga-tiganya dan alhamdulillah sampai gede terbukti, alhamdulillah atas izin Allah, tiga-tiganya sangat dekat gitu dan hubungan kita baik-baik aja sampai besar gitu. Aku mau tanya, kalian juga kan rukun banget ya? Amin. Alhamdulillah jarang banget berantem. Iya kan? Jarang banget. Iya. Bertiga ini rukun. Berarti kan ada pola asuh dulu di mama, papa yang betul-betul membuat kalian akhirnya merasa dekat satu sama lain. Karena banyak loh kakak adik tuh yang iri dengki. Betul. Banyak loh yang ngeliat kakaknya berhasil iri dengki. Betul. Kakak atau adiknya berhasil malah diomongin gitu. Tapi kan ada juga keluarga yang kakaknya berhasil, oh gue bangga banget, aku bangga banget. Ya dia karena bagian dari diriku gitu. Nah kalian bertiga kan juga rukun banget dan dekat banget. Berarti ada sesuatu yang diajarkan oleh papa dan mama. Apa sih pendidikan papa dan mama yang membuat kalian rukun, erat, dekat, saling tolong menolong? Kalau waktu kecil itu aku sama Kia sih berantem mulu sih. Iya, karena beda usia dikit ya. Tapi papa kayak gitu tuh, diemin aja. Lagi berantem, bukan dibela satu-satu gitu. Bukan dibela, karena kan papa nggak ngelihat kita berantemnya kenapa. Baru abis itu ditanya kenapa, bla bla bla. Mama juga kayak gitu. Nggak tahu ya, mungkin kayak sama sih. Papa mama nggak banding-bandingin kita sih. Ada yang emang diantara kita bertiga yang suka banget akademis, di bidang akademis ya, sekolah itu aku sama Yusuf. Oh, gitu. Serius? Malah Kia nggak suka di bidang akademis? Nggak. Oh. Tapi dia kreatif anaknya. Kreatif banget. Dan papa suka kreativitasnya dihargai potensi anak itu. Karena papa mama seni gitu kan. Jadi ya udah biasa aja gitu. Ya Yusuf, aku mesti gini, kalau aku tuh ada passion, Yusuf ada passion di sekolah gitu. Kayak aku mau selesai, aku mau kuliah, aku seneng dapet ranking, aku ya emang seneng aja gitu, emang seneng sekolah gitu. Kalau Kia emang senangnya dari dulu gambar, dari kecil. Aku udah bercerita sama Oki kan, papa dapat gift sesuatu, itu besoknya di crafting sama dia bisa dijual, gitu. Jadi kayak ya udah, emang anaknya kreatif. Dia waktu itu udah coba kuliah, bertahan 2 minggu, abis itu kayak udah, ini bukan bidang gue. Akhirnya dia ngambil kelas desain, jadi desainer, ya udah biarin aja. Kan emang passionnya beda, dia bukan, dia nggak bisa yang kayak duduk terstruktur belajar gitu. Nggak bisa dia gitu. Orang kreatif soalnya. Orang kreatif, jadi ya udah itu sih. Kalau untuk rukunnya sih kayak ya itu tadi sih, orang tua aku nggak terlalu membeda-bedakan. Dan kayak apa ya, waktu kecil tuh kayak bener-bener ini adik kamu, ini kakak kamu. Jadi kita tuh satu sama lain tuh bener-bener gini banget gitu loh, bener-bener gini banget gitu. Banget gitu. Kayak contohnya Kia itu kakak banget menurut aku. Dari kecil tuh adiknya dibully, adiknya berantem. Kita tuh jadi kayak sampai sekarang nempel banget sih bertiga. Dari mulai urusan uang, gak perhitungan. Dari apa ya, kalau ada yang satu susah nih, bener-bener kita samperin, kita tungguin mau dibantuin apa, mau ini. Jadi kayak ya tapi kan ya maksudnya kalau menurut aku ujian terbesar aku salah satunya adalah kalau sampai kehilangan kakak adik karena nempel banget. Gitu. Sharon, ini balik kepada judul kita ya mengenai mendidik anak-anak kita secara adil. Pasti ada nih sahabat cahaya di luar sana yang nonton dan ngerasa aku nggak gitu. Iya banyak. Orang tua aku nggak gitu. Aku jadi dia ada rasa marah, ada rasa benci di dalam dirinya. Kamu mungkin mau ngomong apa nih sama mereka nih yang ngerasa bahwa aku tuh ngerasa orang tuaku tuh nggak seideal itu. Aku ngerasa aku tuh nggak disayangin. Mungkin kamu ada pesan-pesan nggak buat mereka yang ngerasa insecure lah atau ngerasa nggak berharga lah, ngerasa nggak dianggap lah, ada dan tiada gitu, antara ada dan tiada. Ada nggak pesan-pesan kamu buat mereka yang insecure itu? Pesan aku, ya walaupun aku nggak bisa ngomong bagus karena aku tidak mengalami hal itu, alhamdulillah itu orang tua aku fair banget sama kita, itu kan udah lewat. Ya, dan aku yakin sih itu emang jadi luka sih pasti. Itu makanya aku sama Kak Wisnu tuh benar-benar berjuang banget supaya jangan sampai salah kaprah karena luka di anak tuh susah hilang sebenarnya sampai gede, dan pola asuh itu penting banget untuk perkembangan dia sampai ke depan. Gitu kan. Gimana kalau kita terlalu dikte, contohnya terlalu dikte dia akan jadi seperti apa, jadi anaknya seperti apa, jadi kayak banyak banget gitu. Nah saran aku sih memaafkan ya, karena memaafkan itu healing untuk diri sendiri juga sih sebenarnya. Karena kalau kita dendam terus yang capek, yang sakit hati kita tuh capek gitu. Karena aku juga pernah ada sakit hati sama seseorang gitu. Kok pas aku memaafkan, kok enak banget ya hatinya gitu. Kenapa nggak dari kemarin nih? Akhirnya capek dengan benci itu sendiri gitu. Termasuk sama orang tua. Jadi pastilah orang tua pasti ada baiknya kan. Banyak baiknya dibanding kesalahannya. Ya udah ingat aja yang baik-baiknya. Dan ketika nikah jangan sampai itu terulang ke anak
gitu. Jangan sampai itu terulang ke anak. Kayak contohnya, papaku dulu keras gitu. Didikannya lumayan keras, Wisnu apalagi. Jadi kadang-kadang Kak Inu tuh terbawa untuk keras. Makanya dia bilang, kok kamu bisa nggak galak kayak aku ya? Padahal kan kamu dulu digalakin juga. Terus mau sampai kapan? Ya aku cuma jawabannya, jangan sampai mereka kan galak lagi sama anaknya galak gitu. Kamu sampai kapan? Kita harus berubah dong gitu dong. Galak boleh, tapi jangan galak terus-terusan. Ada anak ngelihat orang tua kita galak gitu ya kan. Jadi ya itu sih, maksudnya memaafkan itu healing banget gitu buat hati kita dan jangan diulang ke anak kita lagi gitu. Betul, jadi memang caranya memaafkan, iya, tapi juga teman-teman boleh kok ngomong sama orang tuanya. Ngomong sama orang tuanya boleh kok, tapi tentu memang dalam Al-Quran itu luar biasa ya, masalah birrul walidain ini, bakti sama orang tua ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan selalu digandengkan kedua setelah jangan menyekutukan Allah. Kalau teman-teman lihat misalnya nih dalam surah Luqman aja, ayat 13-14. Yang pertama tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Lihat ayat berikutnya tentang birrul walidain teman-teman sekalian. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi amaini an yashkur li walidayhi. Kita diminta untuk bakti sama kedua orang tua. Jadi untuk semua anak-anak yang sedang terluka hatinya karena mungkin pernah diperlakukan merasanya tidak adil, memaafkan tadi kata Shiren. Kemudian yang berikutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah ngomong aja, ngobrol. Ngobrol dan ceritakan, ngobrol dari hati ke hati. Kadang kita ini saling berprasangka karena nggak ngobrol. Betul. Ya nggak sih? Ngobrol dari hati ke hati, tapi tentu ngobrol yang ada adabnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ini teman-teman sekalian, contohnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqulahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata aja nggak boleh, apalagi yang lain. Jangan bentak sama orang tua dan ucapkan perkataan yang baik. Jadi boleh kok di suatu waktu, kira-kira waktunya tepat, suasananya hati tepat, tempatnya tepat, boleh kok bercerita keadaan perasaan kita yang merasa diperlakukan merasanya tidak adil, seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi di situ. Nah, kalau untuk para calon orang tua, gimana caranya supaya mereka tahu bahwa perkara ini sangat penting, jangan sampai mereka pada akhirnya bisa pilih kasih kepada salah seorang dari anak-anak mereka. Nasihat untuk para pemuda-pemudi yang hendak menikah. Ya, bukan nasihat. Masukkan. Gitu ya. Ini sepengalaman aku. Aku masih banyak banget salahnya. Saran dari aku, kita jangan capek-capek untuk introspeksi pola asuh sih sebenarnya. Kalau ada anak ngasih sign sesuatu, kayak misal contoh Adan tadi ngomong itu langsung kayak kita mikir, jangan kita malah dan diabaikan. Jangan diabaikan atau sensitif gitu. Anak kecil. Jangan ngeremehin anak kecil karena gini. Pasti semuanya nih yang nonton, apapun yang orang tua kita didik itu masih diinget sampai sekarang. Iya, betul. Baiknya orang tua pasti diinget terus. Tapi ada salah kata orang tua, susah dilupain gitu. Jadi kayak itu sih yang aku pikirin gitu. Jadi jangan sampai ada gap sama anak karena nggak adil. Jangan sampai dia ngerasa insecure sampai gede karena orang tua saya nggak pernah memilih saya nih jadi anak emas gitu. Jadi kalau menurut aku sih, aku akan mencoba untuk menghilangkan anak emas di rumah karena semuanya anak emas dari Allah gitu. Jadi kalau deket ke siapa pasti ada sih kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa deket juga sama yang nggak terlalu deket sama kita gitu. Jadi berjuang untuk itu sih. Pokoknya nggak bisa dipukul rata, ibu selalu benar gitu. Ya kalau salah ya salah. Dan minta maaf kalau salah. Maaf. Tapi ibu harus dihormati, itu betul. Betul. Nah, untuk teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung acara ya, masalah berlaku adil kepada anak-anak kita. Banyak juga Shiren yang bertanya pada saat itu kan, gimana sih caranya supaya kita bisa ngedidik anak kita dengan sebaik mungkin, caranya gimana ya? Aku pasti selalu bilang gini, pertama yang harus kita ingat adalah kita harus banyak bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, kita pasti sungguh-sungguh dalam mendidik anak kita. Kenapa harus bersyukur? Pertama, banyak orang belasan tahun menikah, belum dikaruniai anak. Setuju. Aku tuh kalau safari dakwah Shiren, yang paling banyak minta doa selain minta jodoh, hutang dilunasi itu anak loh. Ternyata banyak. Iya kan? Ternyata kasusnya Kia yang 10 tahun belum dikaruniai anak itu banyak di luar sana. Jadi teman-teman yang dikaruniai anak bersyukur karena Allah memudahkan teman-teman memiliki seorang anak. Kedua, bersyukur anaknya teman-teman sehat. Bisa lari, bisa jalan, bisa ngomong, bisa berinteraksi, bisa lihat, bisa dengar. Di saat anak-anak lain membutuhkan berbagai macam terapi-terapi. Ya, jadi harus banyak bersyukur. Maka kalau kita sudah bersyukur, kalau terjadi apa-apa yang buat kita marah, kita
kita bisa tahan. Kalau terjadi apa-apa yang buat kita kesel, kita bisa tahan. Itu anak-anak surga, anak-anak amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kekuatan sama Allah untuk kita bisa berlaku adil kepadanya. Anak-anak nggak selamanya sama kita, teman-teman sekalian, ya kan? Ada kalanya nanti mungkin dia harus masuk pesantren, dia harus kuliah, dia pergi meninggalkan kita, atau Allah sendiri yang akhirnya mengambil anak-anak itu. Jadi mumpung ada kesempatan, berlaku adillah kepada anak-anak kita yang bersih, yang suci, yang baik hati itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang adil. Orang tua yang memberikan kasih sayang full kepada setiap anak tanpa membeda-bedakan, insya Allah. Syirun, makasih. Sama-sama, maaf kalau ada salah-salah kata, karena masih belajar. Aku juga masih belajar. Maaf. Semoga Adam, kemudian Hawa, kemudian Sofia sehat. Itu paling penting sih. Amin ya Allah. Itu paling penting. Mereka aktif, mereka pintar, insya Allah. Dan anak-anak saya juga, dan anak teman-teman juga. Dan semoga kita semua jadi orang tua yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menonton Cahaya untuk Indonesia. Kita kembali lagi insya Allah ya, bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Teman-teman komen aja di bawah mau mengundang siapa, mau bahas tentang apa aja. Insya Allah kita hadirkan untuk teman-teman semua. Saya Oki Sutina Dewi dan terima kasih. Ya, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.